Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ma'syaral muslimin wal muslimat, usikum wa usi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiratnya atas segala limpahan nikmatnya pada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Nikmat masih diberikannya kita kesempatan oleh Allah untuk kembali menjalankan perintahnya di siang hari ini, di antaranya sholat zuhur berjamaah, dan juga senantiasa duduknya seorang dalam majelis ilmu adalah merupakan duduk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk yang akan dimudahkan langkah kita menuju surganya. Duduk yang dosa-dosa kita akan diampuni karena kita mengikuti daripada majelis ilmu. Hadirin, cinta kepada Nabi ini adalah hukumnya wajib. Dan ini teramat penting untuk dipastikan, diyakinkan kepada umat Islam. Karena ada satu harapan-harapan di masa akan datangnya dengan cinta kepada Nabi. Cinta di sini berarti menerima apa adanya, anjurannya, mengekor, ittiba dan ikut kepada Nabi. Hukumnya pasti wajib. Kalau dalil hadisnya, cinta kepada Nabi itu wajib, fardu ain. Dalam Al-Quran sih dalilnya secara umum, tapi kalau dalam hadis Bukhari Muslim, contohnya dalam Sahih Muslimnya ada pada 178, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna, sehingga aku, kata Rasul, ahabba ilaih, lebih dicintai dalam hatinya, ini dalam Sahih riwayat Imam Muslim pada 178, hadisnya hadis yang sahih. Baginda bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna, sehingga aku, ahabba ilaih, lebih dicintai dalam hatinya, min waladihi, melebihi cintanya daripada kepada anak cucunya, wa walidihi, kepada ayah ibunya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Karena ayah ibu kita pun harus punya pemahaman, keyakinan seperti itu. Hadirin, dengan kita tidak cinta kepada Nabi berarti total ini, orang ini ya bisa berbahaya kepada keimanannya. Nabi katakan tidak beriman salah seorang di antara kalian, sehingga aku lebih dicintai. Hadirin, kadang saya pun kalau lagi ngajar pakai gamis gitu ya, kita pun pelihara jenggot sekalipun dikit gitu ya. Tapi abang ini lumayan banyak nih yang ada gitu. Tapi bagus tuh yang pakai jenggot ya, seperti abang ini juga nih. Yang pelihara, yang ada jenggot usahakan dipelihara pak ya, dirawat, dirapikan gitu. Ada nggak yang jembrosnya gitu banyak? Nggak ada di sini ya. Jadi ada orang berkata gini, kenapa kamu pakai gamis? Sekarang saya ngajar pakai gamis. Kenapa kalian pakai jenggot? Kenapa celana cingkrang gitu? Sebenarnya sih itu semua sunnah Nabi, apa yang diperbuat oleh Nabi. Cuma kalau kita jawab ini kepada orang-orang yang nggak paham agama,
hadir juga ke majelis ilmu tidak? Tentu jawabannya susah juga kalau untuk meyakinkan dengan hadis. Kita bilang aja, itu anak-anak muda yang sampai sekarang masih ngefans sama siapa? Michael Jackson, padahal udah meninggal dunia. Rambut sampai linting-linting gitu. Ya, kalau mau dibuktikan daripada dalilnya, ini lebih sensitif. Karena orang yang cinta kepada satu kaum akan dibangkitkan sama itu. Emang Michael Jackson bisa berikan syafaat? Dulu ingat nggak Pak, tahun-tahun 80 kita, mungkin 80 atau 90 awalan, kita masih ya, SMP gitu ya. Ada artis barat yang perempuan tuh rambutnya dipotong segini, ingat nggak? Nah itu tuh, saya nyebut tuh, masih hafal juga ya. Kalau artis emang hafal banget ya. Tapi hafalan Quran udah hilang gitu. Demi Moore katanya, rambutnya ada kan segitu. Orang seJakarta, mbak-mbaknya itu ya, yang enggak ikut kajian dan tidak pakai tutup aurat, rambutnya dipotong seperti itu cepat. Hadisnya itu justru malah berbahaya. Orang yang mengikuti satu kaum akan dikelompokkan sama mereka. Nih, kita buka dalam riwayat Imam Abu Daudnya. Baginda Nabi SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin," hadisnya derajatnya bahkan hasan sahih. Derajatnya hasan dan sahih. Baginda Nabi bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang meniru-niru satu kaum, satu orang, satu kelompok, fahuwa minhum, maka akan digolongkan sama mereka. Sementara kalau anak-anak muda dia nyontoh kepada penyanyi ngetren lah, kepada ini itu, nggak ada yang protes. Kita jawabnya, kita jenggotan, kita suka sama Nabi karena Nabi perintahkan pakai jenggot. Apa yang kami sukai, kami sandarkan dengan kesukaan Rasul, karena Rasul suka pakai gamis. Nggak salah juga. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Abu Daud juga, dalam kitabnya Imam Nawawi yang terkenal, bahkan Riyadhus Shalihin, nah Imam Nawawi katakan bahwa dalam hadis itu, karena ahabbul libas ilan nabi al-qamis, pakaian paling disenangi Rasul adalah gamis. Jadi tidak apa-apa juga. Sebab hadirin, ini pertanyaan apa ini? Pertanyaan ada seorang sahabat saat itu, tapi pertanyaannya cocok sekali sama kita sekarang ini. Sebab kita orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasul, sementara kita sangat cinta kepadanya. Kita sebutkan namanya dalam sholat kita. Kita bersolawat kepada beliau. Bahkan ini sholawat adalah hubungan batin kita kepada Rasul, Pak. Kalau Anda sholawat, sholawat Anda itu dibawa sama malaikat, disampaikan ke alam kuburnya Rasul, bayangin. Kita masih punya robitoh secara ghaibiyah, robitoh imaniyah kepada Rasul. Betul-betul nama Anda disebutkan oleh malaikat. Ya Rasul, ini satu umatmu bersolawat kepada engkau. Makanya orang yang tidak bersolawat, itu tidak dikenal sama Rasulullah SAW. Kalau nama Anda mau hadir di kuburnya Rasul, perbanyak sholawat. Kita buka hadisnya. Bukan hadis sholawat, hadis orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasul bahkan. Ya. Maaf, ini salah ini. Nih, dalam Sahih Bukhari, kalau hadisnya secara lengkap seperti ini. Ya Rasulullah, wahai Rasul, betul-betul ini orang seorang laki-laki ini bertanya, tapi cocok pertanyaannya, kondisinya untuk kita. Ya, 5817, kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, Ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka seorang laki-laki ini bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa taqul, bagaimana Tuhan katakan, fi rajulin, kepada seseorang, ahabba qauman, yang dia cinta habis kepada satu kaum, walam yalhaq bihim, tapi tidak pernah bertemu dengan mereka. Jadi pertanyaan sahabat ini persis untuk kita. Ya Rasul, itu bagaimana ada orang-orang yang cinta kepada satu kaum tapi tidak pernah bertemu dengan mereka itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi menjawab, ini jawaban yang membuat hati kita nyaman banget hadirin.
Jangan tinggalkan kecintaan kita kepada Rasul. Hadirkan keagungan daripada baginda Rasul yang telah diagungkan oleh Allah Ta'ala. Di sini maka Nabi menjawab, Al-mar'u ma'aman ahabba. Baginda menjawab bahwa seseorang akan dikumpulkan di akhirat bersama orang yang dicintai. Ini bahaya ini. Hadirin, kalau Anda memang favorit kepada para pemain bola dunia, tolong jangan sampai berlebihan melebihi cinta Anda kepada baginda Rasul. Bayangin Anda akan dibangkitkan sama Messi sama Ronaldo. Iya, percaya ini. Sampai baju ini pakai Ronaldo, baju ini pakai Messi. Cukup jadi tontonan aja lah, udah cukup gitu aja. Nggak boleh sampai maniak banget, nggak boleh. Kalau mau maniak itu kepada baginda Rasul saja sudah. Itu sudah sebagai hiburan saja, hiburan. Tapi hiburan bisa korbankan tidur malam loh Pak. Jam 2 malam bangun, betul? Jam 2 malam bangun karena ada apa nih? World Champion ataupun Liga Eropa. Tahu juga Ustaz Liga. Ustaz nggak nonton, tapi itu sudah, ya udah ada iklannya di mana-mana gitu kan. Jadi kita terkontaminasi juga tuh dengan keadaan seperti itu. Nah hadirin, jadi Nabi katakan al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang bersama orang yang dicintai. Bahkan hadirin, kalau kita bersolawat kepada Nabi, itu solawat kita disampaikan ke kubur Rasul. Bahkan ada hadis kami dapat, di riwayatnya pun jauh sekali ini. Memang saya belum ngebuka-buka hadis ini, maksudnya nggak bisa inikan dulu secara live kami buka kitab-kitabnya itu. Bahkan dalam riwayatnya Imam Bazar hadirin, ya, satu hadis yang sangat hebat sekali bahwa Rasulullah hingga detik ini masih beristighfar untuk kita, Bapak Ibu sekalian. Ini kitab hadis semua nih, saya cari riwayat Imam Bazar belum ada juga. Ya, Mustadrak Hakim, Ibnu Hibban, dari Midailami Ibnu Khuzaimah, Imam Bazar belum ada lagi. Ini nih Musnad Bazar, lihat yang saya warnakan tuh. Musnad Bazar. Buram ya. Di sini sih jelas. Hadirin, saya buka satu hadis. Rasulullah sampai detik ini sayang banget sama umatnya. Tapi kita yang dicintai Nabi, yang difikirkan bahkan oleh Nabi di alam barzahnya, ya, kitanya yang Masya Allah. Harus kita buktikan realisasi cinta kita ini kepada Nabi dengan perkara-perkara nanti yang akan kami sampaikan. Ini Nabi SAW, bahwa kalau kita bersolawat kepada beliau disampaikan ke kuburnya dan juga beliau menjawab daripada solawat dan salam kita. Bahkan roh beliau dikembalikan. Tapi yang ini saya mau tampilkan hadis bahwa Rasul ketika beliau hidup pun adalah kebaikan bagi umatnya. Tapi ketika Rasul sudah meninggal juga tetap baik bagi umatnya. Hadirin, pada 1925 hadis ini sebagian ulama menyatakan derajatnya hasan. Riwayatnya pun bukan dalam kitab yang 6 terkenal itu, bukan Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, bukan itu. Ini riwayat Imam Bazar, satu kitab hadis yang tidak dalam rangkaian 6 kitab terbesar itu, tapi termasuk banyak sekali dalil yang nggak ada dalam Bukhari Muslim ada di sini. Contohnya hadis ini. Nabi bersabda, Innalillahi malaikatun, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai petugas-petugas para malaikatnya, sayyahin, yang berkeliling-berkeliling, traveling, ya, berkeliling-berkeliling seluruh dunia. Kata Nabi, yuballighuni an ummati salam, yang mereka membawa kepadaku dari umatku salam dari umatku. Salawat dan salam dari umatku disampaikan kepada aku. Ini kalau Rasul sudah meninggal. Beliau katakan, kalau aku sudah meninggal, tetap umatku itu akan sampai salamnya kepada aku. Ini yang disebut dengan robitoh, hubungan, relasi secara ghaibiyah kita kepada baginda Rasul. Nah hadirin, akhirnya qala Rasulullah SAW, beliau pun bersabda, hayati khairul lakum, ketika aku hidup adalah tetap menjadi kebaikan bagi kalian. Kenapa? Tuhdisuna, kalian melakukan sesuatu, wa nuhaddis lakum, dan kami, kata Rasul, bisa menjelaskan hukumnya.
Itu kebaikan ketika aku masih hidup, berarti kurunnya para sahabat. Tetapi wa wafati khairul lakum, kalau aku sudah meninggal, khairul lakum, itu juga jadi kebaikan bagi kalian. Kenapa? Tu'radu alayya a'malukum, amal kalian disodorkan, disampaikan kepada aku di alam kuburku. Jadi amal-amal kita disampaikan kepada baginda Rasul. Fama ra'aitu min khairin, maka apa-apa yang saya lihat daripada kebaikan amal umatku, Masya Allah, umatku dipetrosi pada ngaji, umatku dipetrosi jaga sholat berjamaah, apalagi sebagian umatku dipetrosi ini sedang bangun masjid gitu ya. Kata Nabi, kalau aku melihat amalku disampaikan oleh para malaikat, dan aku melihat amalku berbuat kebaikan, mereka baca sholawat, mereka berakhlak baik, mereka mencari nafkah yang halal, kata Allah, kata Nabi, hamidullah alaih, maka aku mengatakan alhamdulillah kepada engkau ya Allah, amal umatku baik. Tetapi wama ra'aitu min syarrin, kalau saya melihat amal umatku buruk, kata Nabi, syarr, apa kata baginda Rasul? Istaghfartullah lakum, aku tetap beristighfar untuk kalian di kuburku. Rasul masih bisa mendoakan kita, hadirin. Beliau tidak mati sebagai matinya orang biasa. Bahkan ini hadisnya, kalau ini mungkin ada perbedaan pendapat dari para ulama pakar hadis dan kritikus hadis. Tapi kalau kita mengucapkan sholawat dan salam, rohnya Nabi dikembalikan ke jasadnya untuk menjawab salam kita, itu tidak perbedaan pendapat. Ya, bahkan ulama garis kanan pun mengatakan, ada juga ulama garis kanannya. Ya, ulama garis kanan ini mengatakan bahwa ini pun derajatnya adalah sahih, ada dalam riwayat Imam, ataupun derajatnya hasan dalam riwayat Imam Abu Daud. Nih, Nabi bersabda pada 2043, ya, beliau katakan bahwa ma min ahadin, tidaklah salah seorang daripada umatku, yusallimu alayya, mengucapkan salam kepadaku. Apalagi kalau yang mengadakan acara maulidan, itu kan ada acara apa tuh, baca sholawat asyraqal itu, ya Nabi salam alaika, itu nggak boleh dianggap ringan. Kenapa? Karena berdasarkan hadis ini, apabila umatku mengucapkan salam kepadaku, illa raddallahu alayya ruhi, pasti Allah kembalikan nyawaku kepadaku, ruhi, rohku. Tapi tidak hidup seperti makan minum di alam kuburnya. Itu di alam barzahnya Allah kembalikan, satukan dengan jasadnya, hatta arudda alaihi salam, untuk aku mengucapkan dan menjawab salam daripada umatku. Hadirin para jamaah dirahmati Allah, ya. Kemudian kalau kita baca juga kepada tentang cinta Nabi ini, mengikut kepada Nabi, kalau tadi Sahih Muslim atau yang lainnya, tapi ini kami akan sampaikan hadis dalam riwayat daripada bahkan bukan hadis maksud kami, dalilnya yang terkuat, bahkan yang sifatnya tidak bisa dikatakan derajat ini sahih, hasan atau lemah. Bahkan kami dapat di dalam Al-Quran banyak sekali. Contohnya dalam Al-Ahzab 21, ini yang terkenalnya sih. Ya, Nabi bersabda, laqad kana, Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasul suri tauladan yang baik. Nih, ini yang terkenalnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasul suri tauladan yang baik, contoh yang baik, uswah yang baik, panutan. Liman kana yarjullah, siapa yang berharap bertemu dengan Allah, wal yaumal akhir, dan juga bertemu dengan hari kiamat, wa dzakarallaha katsiran, dan mereka banyak menyebut Allah Ta'ala. Demikian juga dalam ayat yang lainnya. Contohnya dalam An-Nisa, ya. Dalam An-Nisa ini ketaatan kepada Rasul adalah merupakan ketaatan kepada Allah. Ayatnya ada pada 59 dan juga pada 80. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, atiullaha wa atiur rasul, taatlah kalian kepada Allah dan juga kepada Rasul. Kesananya nggak usah dibaca karena pembahasannya taat kepada
Rasul, cinta kepada Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, atiullaha, taatlah kepada Allah, wa atiur Rasul, dan taat kepada baginda Rasul. Kalau ayat 80-nya lebih jelas lagi. Wa may yuti'illaha wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada baginda Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran Nabi Muhammad tidak pernah dipanggil namanya oleh Allah ya Muhammad, tidak ada. Saking Allah mengagungkan baginda Rasul. Tapi kalau Adam ada, ya Adam. Kalau Nuh ada, ya Nuh. Kalau Nabi Isa pun ada, ya Isa. Ya. Tapi kalau Nabi Muhammad dipanggilnya ya ayuhar Rasul, ya ayuhan Nabi. Penyebutannya begitu. Kecuali kalau memang ada namanya disebut Muhammad, seperti dalam surat Muhammad sendiri ada, itu bukan panggilan Allah, tapi Allah sedang bercerita. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Allah sedang menyebutkan cerita Nabi Muhammad. Tapi kalau panggilannya selalu ya ayuhan Nabi, ya ayuhar Rasul. Hadirin, demikian juga dalam contohnya Ali Imran pada 31-nya. Bahkan ini kecintaan Allah, Allah sandarkan dengan kita ittiba dan mengikut kepada Rasul. Pada Ali Imran 31, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Nabi, apabila kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasul. Ikutilah aku, yaitu akunya siapa? Rasulullah. Yuhibbukumullah, pasti Allah cintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Jadi hadirin, mengikut Rasul ini keutamaannya adalah kita akan dicintai Allah dan dosa-dosa kita akan dihapus. Atau lagi yang lebih ada ancamannya. Justru umat Islam malah menyelisih sunnah Rasul, ini diancam. Ada ancamannya, pastilah siksa yang pedih. Ya, makanya kita katakan pada para pejabat, mbok ya tanya kepada ulama, celana cingkrang itu memang maksudnya tidak semuanya berpahaman radikalisme gitu ya, tidak terpapar radikal ke semuanya. Sebenarnya celana cingkrang, kalau kita pakai gamis, yang laki-laki ya, pakai gamis, pakai celana panjang, pakai jubah, pakai sarung, itu memang baiknya di atas mata kaki. Itu kan cingkrang. Sekalipun cingkrangnya tidak ekstrim setengah betis. Bayangin kalau gamisnya setengah betis, ketika dia sujud, kelihatan juga tuh pahanya. Saya pun ragu dengan orang seperti ini. Ya, ada mohon maaf, orang pakai sarung kayak saya, tapi sarungnya nggak pakai celana panjang kayak begini. Sarung, udahlah, cuma pakai CD aja. Sarungnya sangat cingkrang gitu, setengah betis. Ketika jadi imam, ya, dan dia ketika sujud, itu dari belakang kelihatan apanya? Auratnya. Maka bisa batal itu sholatnya. Jadi di sini cingkrangnya pun yang tidak ekstrim, yang setengah betis, tapi kalau saya lihat Anda pun di sini celananya pas aja semata kaki, itu pun sudah sunnah. Ya, sudah sunnah. Contohnya dalam An-Nur surat ke-24 pada ayat ke-63-nya. Ya, kalau ini betul-betul ada ancamannya, tapi ayatnya itu bukan dari awal, tapi dari mana? Dari mau terakhir daripada ayat itu. Ya. Pada ayat 63-nya dari kalimat falyahdaril. Nih. Ini kan 63 nih, kita ambil dari sininya. Falyahdaril ladina yukhalifuna an amri. Hendaklah mereka takut orang-orang yang menyelisihi daripada an amrihi, dari sunnah Nabi. Antusibahum fitnah. Kamu takut harus, ya, ketika kamu menyelisih sunnah Nabi akan terkena fitnah, kata Allah. Au yusibahum adabun alim, ataupun kamu akan terkena daripada siksa yang pedih. Ini gara-gara menyelisihi daripada sunnah Nabi. Kita sedih ketika ada orang Islam, dia makan tangan kiri gitu, minum tangan kiri. Apalagi kalau public figure, apalagi public figurnya yang berkaitan dengan agama, makan sambil berdiri, minumnya tangan kiri. Ya, apalagi cipika-cipiki sama perempuan gitu ya.
Itu semuanya sudah jauh daripada sunnah Rasul. Nah hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi makanya ketika pembahasan cinta Nabi ini, ya, kita berikan kepahaman kepada umat bahwa penting kita untuk menjalankan ini. Dan realisasinya apa? Sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia dengan mengadakan acara maulid gitu ya, peringatan maulid seumpamanya, ini pun tidak boleh dikatakan sebagai perkara yang langsung boleh dikatakan bid'ah, tidak ada contoh, bukan begitu juga. Tapi timbangan syariahnya itu harus diproses. Kira-kira peringatan maulidnya itu kontennya apa? Hadirin, saya katakan peringatan maulid bisa jadi haram. Kenapa? Karena yang pertama, dihadirkan hiburannya adalah dangdut koplo. Ada wanita-wanita yang joget-joget di situ. Ini maulidannya di itu loh Pak, di Jalan Pantura sana itu. Ya, yang joget wanita-wanita seumpamanya. Itu haram maulid kayak begitu. Sementara kalau peringatan maulid, ya, dengan tujuannya apa sih Pak Ustadz niatannya? Kalau niatnya seperti ini, ya, dari niatnya dulu nih. Peringatan maulid kalau niatnya adalah sebagai ekspresi kegembiraan akan hari lahirnya Rasul, saya rasa masih bagus. Ekspresi kegembiraan. Masa sih orang yang akan menolong kita di padang mahsyar nggak gembira, Pak? Hadirin, Anda ada di antara kita yang 10 tahun sudah menikah, tapi belum dapat keturunan juga. Tiba-tiba dia usaha gini gitu, alhamdulillah, istrinya berhasil mengandung. Kemudian hadirin, anak itu lahir dengan selamat. Senang nggak Pak kira-kira? Senang tidak? Pertanyaan kedua, apakah anak kita yang kelahirannya kita senang sudah pasti bisa menolong kita di padang mahsyar? Sudah pasti. Tapi kalau kelahiran yang namanya bayi Muhammad, sudah pasti bisa menolong kita? Wajar kalau kita senang. Nabi Adam saja angkat tangan, Nabi Nuh angkat tangan, Nabi Ibrahim angkat tangan, Nabi Musa angkat tangan, Nabi Isa angkat tangan. Hadis Sahih Bukhari pada 4435. Hadirin, anak pertama saya lahir dalam keadaan sungsang, divonis oleh dokter. Pak, ini sungsang loh Pak. Kepalanya di atas, kakinya di bawah, atau kepalanya di samping kanan kiri. Keluarnya itu gimana kan susah. Mana usianya sudah mau lahir gitu. Terus kata rumah sakit itu, ya udah Pak sediain aja kelas 3 operasi sesarnya 10 juta, kelas 2 15, kelas 1 20, VIP 35 gitu. Makin naik aja tuh. Udah gitu saya baca Yasin, saya buat amalan. Subhanallah, itu anak pas lahirnya kepalanya berubah diri. Alhamdulillah jadi tanpa dioperasi sesar. Dan anak saya pertama lahir kebetulan hari Senin pas mau azan subuh, persis kayak kelahiran Nabi Muhammad lahir harinya itu. Di situ saya gembiranya bukan main, ya Allah. Udah hari ke-7 siapkan 2 kambing untuk akikah. Padahal anak saya pun belum tentu bisa nolong saya di akhirat kecuali dia menjadi anak yang soleh. Kalau Nabi Muhammad sudah pasti. Hadirin, yang namanya problem ini, problem pekerjaan kita nggak ada masalah. Problem kecil itu, jangan sampai masukin hati. Waduh Ustaz, gimana Ustaz saya gini, atau anak saya belum dapat kerjaan. Itu bukan problem, jalankan saja. Usaha terus, ikhtiar dan doa. Yang perlu kita jadikan masalah itu di akhirat nanti kita selamat gak di padang mahsyar. Padahal hadirin, Nabi Muhammad yang betul-betul akan pasang badan untuk kita semua di padang mahsyar. Coba kita lihat hadisnya. Jadi ekspresi kegembiraan ini karena ada tujuan-tujuan, ya. Apalagi niatnya yang nomor 2, kita berharap dalam peringatan Maulid itu, yaitu berharap syafaat Nabi. Ini persis hadisnya akan kami tampilkan. Karena kita harus betul-betul merasa takut, khawatir kalau kita meninggal dunia di padang mahsyar nanti kira-kira dapat syafaat tidak. Dan Rasul sendiri hadirin akhirnya, yang hadis ini sangat standar sekali derajatnya, riwayat Imam Bukhari, ya. Nabi SAW bercerita tentang kejadian di padang mahsyar bahwa Nabi Adam pun tidak bisa menolong daripada seluruh manusia ini. Nabi Adam merasa malu karena pernah makan buah khuldi. Demikian juga nabi-nabi yang lainnya. Ini pada 4435 sahih riwayat daripada Al-Imam Bukhari rahimahullah. Kata Nabi, ana sayyidun nas, aku adalah pemimpin seluruh manusia. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat bahkan.
Jadi dari kalimat Nabi, beliau katakan ana sayyidun nas, aku sayyid. Wajarlah kalau kita kadang memanggil beliau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini dari sini pengambilannya. Nah hadirin, akhirnya ketika kita berada di padang mahsyar, kita datang kepada Nabi Adam. Wahai Adam, isfa' lana, berikan pertolongan kepada kami wahai Adam. Nih kalimatnya, isfa' lana, tolong kami wahai Adam. Isfa', berikan pertolongan kepada kami. Ila Rabbi, kepada Tuhanmu, mintakan pertolongan ataupun syafaat. Tapi kata baginda Adam, nafsi, 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 nggak bisa saya berikan syafaat sendiri-sendiri. Kenapa? Wa innahu nahani 'ani syajarah. Aku pernah dilarang untuk makan satu buah, satu pohon dari buah ini. Yang terkenalnya namanya buah apa? Buah khuldi. Dan aku makan itu sehingga aku malu sekarang di padang mahsyar untuk memberikan syafaat pertolongan kepada kalian. Kemudian kita datang juga kepada Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, nafsi, nafsi. Nih, ya Nuh, wahai Nabi Nuh, tolong kami wahai Nabi Nuh. Berikanlah pertolongan kepada kami di padang mahsyar ini. Nabi Nuh juga berkata, nafsi, nafsi, nafsi. Sendiri-sendiri nggak bisa saya. Kenapa? Alasan Nabi Nuh boleh dilihat dalam surat Nuh ayat ke 26-27. Di situ Nabi Nuh pernah berdoa dengan doa yang sangat hebat sekali, yaitu kayaknya doa ini kejam sekali, doa kehancuran seluruh orang kafir sedunia. Ya, Allah ceritakan dalam surat Nuh. Inilah doa yang menjadikan Nabi Nuh malu untuk memberikan syafaat di hadapan Allah, karena beliau pernah berdoa, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, la tadar, jangan engkau sisakan ya Allah. Jangan engkau sisakan. Jangan engkau sisakan satu orang saja 'alal ardi, di permukaan bumi ini, minal kafirin, dari orang-orang kafir, dayyara, hancurkan semuanya mereka. Sehingga datanglah saat itu banjir bandang yang sangat hebat. Air laut tumpah ruah ke daratan. Hujan pun tidak berhenti-berhenti sekian puluh hari. Demikian juga daripada pohon, daripada batu mengeluarkan air. Banjir bandang yang sangat hebat. Seluruh dunia saat itu manusia yang hidup cuma 80 pasang saja. Makanya orang-orang yang hidup sekarang ini itu hasil daripada penyelamatan Nabi Nuh yang naik bahteranya cuma 80 pasang. Dari situlah berkembang biaknya kembali. Ya, kata Nabi Nuh, ya Allah, hancurkan mereka semua yang telah menghinakanku, melempari aku dengan kotoran, dengan batu dan macam-macam, menghalang-halangi dakwahku. Kemudian kata Nabi Nuh, innaka antadharhum, ya Allah, kalau engkau sesungguhnya menyisakan mereka, yudillu ibadak, itu mereka pasti akan menyesatkan hamba-hambamu, menyesatkan. Wala yalidu illa fajiran kafara, dan mereka tidak akan terlahir dari mereka kecuali orang-orang yang durhaka dan orang-orang yang kafir, kata Nabi Nuh. Dari doa Nabi Nuh seperti ini, akhirnya beliau malu untuk berikan syafaat. Beliau berkata, nafsi, nafsi. Akhirnya kita datang kepada siapa? Ibrahim. Baginda Ibrahim, satu-satunya Nabi yang disebut dalam sholat kita yang wajib pun atau yang sunnah. Nama beliau disebut dalam sholat 5 waktu kita. Selain nama Nabi Muhammad SAW dalam tahiyat akhir kita dalam sholat wajib atau yang sunnah. Kita berharap Nabi Ibrahim bisa memberikan pertolongan. Tetapi ternyata jawaban Nabi Ibrahim, nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Saya pun malu untuk memberikan syafaat. Kenapa? Saya pernah berbohong, kata Nabi Ibrahim. Qad kuntu kadibtu salas kadibat. Aku pernah berbohong 3 kali seumur hidupku. Nabi Ibrahim umurnya 200 tahun, bohongnya cuma 3 kali. Berarti setiap 80 tahun baru sekali bohong. Kita yang umurnya belum sampai 80 tahun tidak patut untuk berbohong. Inilah yang menjadi ganjalan Nabi Ibrahim tidak berani berikan syafaat. Akhirnya Nabi Muhammad bercerita lanjutannya. Datanglah kita semua ke Nabi Musa. Nabi Musa satu-satunya Nabi yang punya gelar Kalimullah, orang yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah. Wa yukallimullahu Musa taklima. Allah ajak bicara Nabi Musa. Tetapi kata Nabi Musa, nafsi, 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 tidak berani saya berikan syafaat kepada kalian. Kenapa? Aku pernah nonjok satu orang Kipti, anak buahnya Fir'aun. Glok, mati semua put hadirin. Sekali tonjok Nabi Musa. Ternyata dalam hadis kita dapati Nabi Musa itu satu kali pukulannya itu tenaganya setara dengan 4.000 laki-laki dewasa. Itu kalau Nabi Musa ikut MMA menang terus. Nggak pakai gini gitu, cuma sekalian sini nguduk. Kalau gitu maksudnya. Saking kuat tenaga Nabi Nuh. Nabi siapa? Nabi Musa ini. Akhirnya
Kita datang kepada siapa? Isa bin Maryam. Akhirnya hadirin, apalagi kepada Isa bin Maryam, kata Nabi Isa, bagaimana saya mau berikan pertolongan? Aku saja disembah sama umatku. Aku dan ibuku dijadikan Tuhan, bayangin. Makanya Nabi Isa akan turun nih Pak sebentar lagi. Cepatlah turun kayak gitu ya. Biar beban umat ini tidak terlalu parah gitu. Antum paham nggak beban umat terlalu parah? Di mana-mana dosa dan kemaksiatan melenggang begitu saja. Di mana-mana yang kita makan mesti ada kaitannya dengan riba. Sampai kalau kita proses sampai detail, apa yang di hadapan ustadz yang dipakai ustadz pun nggak terlepas dari riba. Laptop ini Pak, pabriknya dipinjam dari uang riba. Nggak terlepas, tapi kita nggak menyusut dengan proses itu dalam buat satu hukum. Yang jelas kalau riba itu ya sudahlah secara zohirnya saja. Pinjam uang 1 juta, kembalikan 1,5, itu di situ saja. Sebab kalau kita mau proses, ini susah semua nih. Pabrik baju ini Pak, dibuatnya pakai pinjaman riba tidak? Pak Ustadz, kalau gitu Pak Ustadz nggak usah lewat tol, karena tol jadi pinjam pakai uang riba. Enggak begitulah, ya. Itu memang, ya kalau mau begitu ya silakan kepada pribadi. Ya, berarti kalau saya tadi dari rumah jam 9 lewat tol, itu pun sampainya baru tadi Pak, setengah 12. Lain kali berarti dari rumah berangkatnya nggak lewat tol jam 7 pagi gitu. Alhamdulillah. Allah maafkan kita semua. Hadirin, kita lihat akhirnya kata Nabi Isa, enggak berani saya berikan syafaat. Sana kamu pergi kepada Muhammadun sallallahu. Ini Nabi Muhammad di padang mahsyar kejadiannya nanti Pak. Bagaimana kita enggak cinta kepada beliau? Jadi wajar kalau umat Islam seluruh dunia yang enggak mau lidah ini paling Saudi aja Pak. Kalau Indonesia, Malaysia, Thailand, Yaman, Mesir, Sudan, Nigeria, umat Islam di sana, di India, Pakistan pada senang dengan kelahiran Nabi, bersuka cita. Kenapa? Sudah lahir orang yang akan menjadi penyelamat kita di akhirat nanti. Kita lihat hadisnya dalam Sahih Bukhari ini. Akhirnya kita datang kepada baginda Rasul. Ya, Allah alam nanti Nabi sikapnya gimana dengan orang yang nggak suka dengan kelahirannya. Nggak boleh peringati hari kelahiran Nabi. Anak kita aja kita syukuri boleh Pak. Pak Ustadz, anak saya sudah 7 tahun, sudah hafal juz 30. Ini hari ulang tahunnya Pak Ustadz. Kata Ustadz Anu, nggak boleh dirayakan, nggak ada contoh nabinya. Kalau dirayakannya dengan manggil Ustadz, berikan tausiah, kumpulkan anak yatim, boleh. Tapi kalau Anda merayakan ulang tahun Anda di diskotik Cleopatra, pasti nggak boleh. Lihat kontennya dong. Ustaz tahu diskotik juga. Kadang lewat gitu Pak ya. Hadirin, jadi lihat konten satu masalah. Ya, ini saya bacakan dulu hadisnya. Akhirnya Nabi tunduk pandangannya. Allah Ta'ala sangat cinta kepada beliau. Ini lihat, Allah katakan, wahai Muhammad, irfa ra'sak. Nah ini hadis kursi ada di kata-katanya Muhammad, bukan ya Nabi, bukan ya Rasul. Tapi tadi yang saya katakan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran tidak ada ya ayyuha, ya Muhammad, nggak ada. Adanya apa? Ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Tapi kalau ini kan hadis qudsi. Ya, beda. Akhirnya Nabi, Allah katakan, ya Muhammad irfa ra'sak. Wahai Nabi, angkat kepalamu. Sal, mintalah. Tu'toh, pasti aku berikan. Tush ishfa, berikan syafaat. Tush syafa, aku jamin kamu diizinkan syafaatnya. Dari situ Rasulullah dapat izin. Nabi-nabi yang lain lewat. Padahal itu adalah senior Nabi Muhammad. Tapi lihat hadirin, ini manusia sangat besar hatinya, kasih sayangnya kepada kita umat Islam. Hadirin, yang diingat oleh Nabi bukan istri-istri beliau, yang diingat bukan anak cucunya Sayyidina Hasan Hussein, ataupun para habaib yang menjadi anak cucunya. Yang diingat bukan para sahabat-sahabat yang selalu mendampingi beliau, terutama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman, bukan itu yang disebut oleh Nabi apa? Fa'akul, akhirnya fa'arfa' ra'si, aku angkat kepala aku menghadap Allah Ta'ala dan aku berkata, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi. Yang diminta, yang dipanggil, yang diingat oleh Nabi Muhammad siapa? Umatnya. Bapak Ibu sekalian, ini fenomena bahaya ini kalau tidak mengerti ilmu agama secara dasar, pengambilan dasar hukum. Coba sebentar. Tadi kalau niat maulidnya ekspresi kegembiraan, masih lama waktunya kan? 15 menit lagi. Ya Allah. Ekspresi kegembiraan ataupun berharap syafaat, ataupun yang ketiga dengan niatan menghidupkan sunnah. Iya kan?
menghidupkan sunnah Nabi. Kita kasih tahu dalam tausiahnya. Nah, hadirin yang keempat, ngaji ilmu. Dalam maulidan itu kalau kita lihat ngaji ilmu, makanya bagus sekali kalau para ulama, para habaib memberikan tausiahnya, tausiah yang betul-betul ada dalil. Begini dalilnya, begini dalilnya. Jadi umat Islam nanti pulang dari maulidan itu ada yang nyangket, ada yang bisa diamalkan. Dengan semangat, ayo hidupkan sholat berjamaah, hidupkan daripada baca Quran, tunjukkan akhlak yang baik, cari daripada harta yang apa salah daripada peringatan maulidan seperti ini. Nah, yang saya kasihani ada pemahaman-pemahaman yang jalan pintas. Dan ini mungkin yang pernah saya ceritakan ketika kami berdialog sama guru-guru kami di Masjidil Haram dulu. Ini kejadian tahun 2002 lah, ketika kami nyantri Kalong. Ketika membahas masalah bid'ah, guru kami katakan, itu di Indonesia banyak sekali. Fi Indonesia katsir minal a'mal allati lam tutabbaq min sunnah an-nabawiyyah allati lam yaf'alha Rasulullah. Al-a'mal allati lam yaf'alha Rasulullah. Banyak sekali orang Indonesia katanya yang ini berbuat tapi gak ada contoh Nabi. Ya. Karena wajah kita wajah Melayu kelihatan banget, Pak, ditunjuk antum Indonesia. Terus saya katakan, Syekh, seperti apa contoh amalan yang Anda ragukan itu? Ya banyak sekali, maulidan, Isra Mi'rajan, perayaan ulang tahun, apalagi pindah rumah tasyakuran, apalagi saya katakan tidak semudah itu. Kamu nggak bisa, nggak ada contoh Nabi. Jadi kaidah Anda cuma nggak ada contoh Nabi, ini rapuh saya katakan. Lihat, alasannya apa? Beliau katakan, ini tulisannya saya gedein deh, biar yang ngantuk bisa baca. Padahal saya juga ngantuk padahal. Tidak ada contoh Nabi. Ini kalau dikatakan betul tidak ada contoh Nabi, yang paling kasihan nih jamaah tabligh habis sudah. Ya, ini Mas Puja nih yang aktif di jamaah tabligh. Enggak, saya pun bergerak di jamaah tabligh. Karena saya lihat pergerakan jamaah tabligh ini yang paling nggak minta dana, nggak minta ini, ikhlas-ikhlas. Saya pun pernah berangkat sama Mas Puja itu juga. Bahkan saya sudah sampai ke Pegunungan Himalaya. Saya berdakwah sampai Pegunungan Himalaya. Hadirin, kami kemarin ketemu dengan dai-dai dari DDI, dakwah Islam Keramat situ. Antum dikirim kemana? Oh, kami dikirim ke ini Ustadz, NTT, ke Papua. Wah, hebat sekali. Terus dananya dari siapa? Ya, kami dari masyarakat. Terus dia bilang, Mas, saya pernah dakwah ke Pegunungan Himalaya, sudah 8.000 di atas permukaan air laut. Dananya dari mana? Dari kita sendiri, $3.000. Tanya Mas Puja tuh nanti. Atau ikutlah antum sekali-kali 3 hari gitu sama beliau tuh, siap tasyil. Hadirin, ini betul ya. Kenapa jadi sampai ke Pegunungan Himalaya? Baik, maksudnya gini, kalau pernyataan cuma tidak ada contoh Nabi, mestilah jamaah tabligh paling parah. Karena mereka punya tertib setiap hari 3 bulan. Setiap bulan maksudnya keluar berapa? 3 hari, setiap tahun 40. Itu kan ada contoh Nabi, tapi memang sebuah metode saja. Kalau semua kasus cuma statementnya, kaidahnya tidak contoh Nabi, saya katakan, Syekh, ini kan berarti sudah terkeluar daripada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama dari dulu, ketika membuat satu hukum, ini dalilnya ada 4 yang disepakati. Apa saja? Yang disepakati ini. Yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua, Al-Hadis. Yang pijakan untuk dalil, ya. Yang kedua Al-Hadis. Yang ketiga Ijma. Kok hilang pembesar. Yang ketiga adalah ijma. Apa arti ijma? Konsensus, kesepakatan. Ya, kesepakatan para ulama. Yang keempat apa? Qiyas. Nih, contoh rapuhnya pendapat, yaitu kalau dalam satu masalah hanya mengatakan tidak ada contoh Nabi. Akhirnya saya katakan, Syekh, berarti umat Islam sedunia yang mayoritas mereka makan beras, setiap tahun tidak sah bayar zakat fitrahnya, karena zakat fitrahnya bayar pakai apa? Beras. Karena itu gak ada contoh Nabi. Dalam hadisnya Rasul bayar zakat fitrah pakai apa? Gandum sama korma. Ini saja Anda sudah rapuh. Kalau satu masalah hanya dengan kaidah apa? Statement apa? Tidak contoh Nabi. Sudah rapuh. Kenapa?
Seluruh ulama di dunia ini, mau dimanapun mereka berada, ketika bayar zakat fitrah itu yang dipakai adalah dalilnya kias ini. Dianalogikan. Rasulullah saat itu bayar zakat fitrah pakai gandum dan korma karena itu memang merupakan makanan pokok mereka. Tetapi hadirin, ya, kalau hari ini dikakukan seperti itu hukumnya, pasti kita bayar zakat fitrahnya tiap tahun pakai gandum dan korma. Siapa yang mau makan? Kita ke warung mie Aceh pun sebulan sekali paling ya makan roti gandum itu. Nah hadirin, jadi ini rapuh nggak bisa, ya. Apalagi ini baru hukum dalil, pengambilan dalil yang disepakati. Di sana masih banyak yang tidak disepakati lagi. Seperti istihsan, seperti grammar bahasa Arabnya, seperti adat satu kaum, seperti apa itu mana hadis yang terdahulu dan hadis yang terbelakang datangnya, atau disebut ilmu nasikh wal mansukh, dan masih banyak lagi. Ya, sampai saya katakan kalau Anda berpatokan cuma tidak ada contoh Nabi, ini analisa pribadi saya, Syekh. Saya dapati di Masjidil Haram ada 10 amalan lebih dilakukan langsung tidak ada contoh Nabi. Saya katakan 10 amalan lebih tidak ada contoh Nabi, terpapar tidak ada contoh Nabi, tapi Anda kerjakan juga. Kenapa? Hah? Amalan. Itu ditulis apa? 10 amalan. Siapa yang ngapus A-nya? 10 amalan lebih. Analisa pribadi saya, ini kami debat terbuka begitu. Saya katakan, Syekh, kalau Anda memang mengatakan statementnya tidak ada contoh Nabi saja, saya dapati 10 perkara di Masjidil Haram, baik yang berupa kebiasaan, adat, ataupun ibadah. Dia katakan, enggak mungkin. La yumkin nahnu ashabul ihya'us sunnah. Nahnu bilad Saudi, bilad tauhid, bilad sunnah. Baik, saya, oh rupanya hadirin yang mengatakan Ustadz sunnah, ini sunnah, itu dari mereka ternyata. Makanya saya sedih, di satu kantor saya ngajar, di sebagian kantor Pertamina saya ngajar. Pertama kali saya diundang, belum kenal sama jamaahnya. Tiba-tiba saya datang, kayak inilah, saya naruh sepatu gitu kan, saya mau berwudu. Ada jamaah yang baru mau wudu juga sama-sama, dia nggak kenal saya kan. Saling ngobrol di antara mereka, ditanya, siapa ustadz sekarang? Ustadz bid'ah atau ustadz sunnah? Saya katakan, ya Allah kok jadi parah begini, rupanya dari sononya begitu. Kita orang-orang sunnah. Baik kalau orang sunnah, saya katakan. Contoh yang pertama, ini kalau nggak ada tanya jawab nggak apa-apa ya Pak? Untuk menyempurnakan apa? Tanya jawabnya pakai WA saja nanti. Nih, ada 10 contoh yang tidak ada contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini analisa pribadi saya. Yang pertama saya katakan, Ka'bah dipakaikan kain kiswah. Mana contoh Nabinya? Yang kedua, kain kiswahnya bertuliskan kaligrafi benang emas. Antum tahu harga kain kiswah berapa? 40 miliar. Makanya orang Indonesia kalau dia lagi tawaf, kebetulan kan berjejalan, akhirnya mereka dempet-dempet, ada yang bawa gunting, dijadikan jimat, digunting gitu. Makanya ketika mereka tahu, orang-orang pengurus DKI Masjidil Haram, ketika kita datang ke sana banyak gitu jumlahnya, ya bahkan jutaan, akhirnya tuh kain kiswah dinaikin 4 meter Pak. Antum aja lihat nanti kalau umroh. Kalau mau umroh mesti dinaikin, kenapa? Gara-gara ketahuan ada yang gunting, karena harganya mahal tuh. Tapi itu bukan pertanyaan saya. Pertanyaan saya, ini ada dalilnya tidak? Sebab di sebagian daerah di Pondok Kelapa ada kelompok garis kanan ini yang mereka menguasai satu masjid, kaligrafi bagus-bagus dengan harga 5 juta dibuat, dihapus, dicat putih semuanya. Saya tanya, kenapa Mas kok begini? Ini gak ada contoh Nabi, persis kayak guru-guru mereka di sana. Terus saya bilang, terus ngapain Anda belajar S3 di Madinah? Jawaban cuma gak ada contoh Nabi. Mau dikemanakan dalil kiasnya, ijma'nya, istihsannya, grammar bahasa Arabnya, sababul wurud hadisnya. Lagian Mas, saya katakan, Ustadz, saya katakan, di Ka'bah itu pun ada kaligrafinya, sekalian aja ente larang tuh raja sana pakein. Kalau nggak dipenggal ya. Ini betul nggak? Pak, ada yang sudah ke Masjid Nabawi? Pak Munir nih. Ingat nggak? Sholatnya di sop pertama nggak? Atau di blok belakang? Kalau sop belakang nggak ketahuan. Kalau Anda sholatnya di sop pertama, itu sepanjang 50 meter, kaligrafinya gede-gede. Di tempat imam tuh sepanjang ini kaligrafi besar-besar. Hadirin, baik. Kalau statement Anda tidak ada contoh Nabi, ini tidak ada contoh Nabi.
Baik, yang nomor 3, saya segerakan sedikit ya biar keambil faidahnya, bahwa ini tidak semudah itu menghukumi satu perkara. Hadirin, nomor 3 saya katakan lomba hafal Quran. Lomba hafal Quran yang hampir setiap tahun yang dikerjakan, dilombakan di Masjidil Haram, 30 juz. Kalau pengambilnya dari kias, dari hukum yang lain, dari hadis secara dalil umum, dalil istihsan ataupun kebaikan, kita lihat ada manfaatnya, bukan cuma tidak contoh Nabi, pasti boleh, bagus supaya anak kita hafalan Qurannya apa? Kuat, baik, dijaga. Tapi kan ada ingin contoh Nabi. Saya dapati hadirin hampir tiap tahun di sana lomba hafal Quran 30 juz. Saya tanyakan, kembalikan kepada statement mereka, mana contoh Nabinya? Gak bisa jawab. Yang nomor 4, saya katakan kepada mereka, Syekh, nomor 4, setiap malam 1 Ramadan Anda membunyikan meriam Mekah. Meriam ini dibunyikan di depan, di satu bukit di depan Tower Zamzam, yang tujuannya untuk menginformasikan umat Islam kalau 1 Ramadan sudah masuk. Ini persis kayak beduk zaman kita, ya, beduk dibunyikan untuk menginformasikan waktu sholat sudah masuk. Antum boleh googling juga tuh meriam Mekah, keluar nanti, tinggal klik gambar. Tapi kalau ada paketnya ya Pak. Kalau nggak ada paket nggak bakal ini, percuma aja. Nih hadirin, meriam Mekah. Ini apa? Tower Zamzam. Dinyalakan ini sama askarnya. Dum. Saya katakan, mana contoh nabinya? Atau kalau penampilannya siang hari, begini nih penampilan siang harinya nih. Tower meriamnya meriam tua. Ini Tower Zamzam. Mana dalilnya? Mana contoh? Ini 4 perkara aja deh yang terpapar nggak ada contoh Nabi, yang berupa kebiasaan adat bukan ibadah. Sekarang saya lebih sensitif, wahai Syekh. Masalah apa? Ibadahnya. Mana mungkin ada, saya bilang. Coba nih saya tulis. Ini penting supaya Anda paham. Pengambilan dalil itu, apalagi Anda orang awam. Ini anak-anak muda kan baru hijrah. Baru hijrah ditakut-takutin. Awas, awas, hati-hati dengan bid'ah yang nggak ada contoh Nabi. Sehingga mereka merasa, oh inilah agama yang benar. Bukan begitu, Mas. Kalau nggak ada contoh Nabi, Anda juga tuh, ustaz-ustaz itu terpapar bid'ah juga. Karena Nabi nggak pernah dakwah pakai televisi, pakai radio, pakai YouTube, apalagi. Apalagi kalau viewernya udah banyak gitu ya. Bisa ngambil kemana tuh kantornya tuh, tiap bulannya. Meriam Mekah. Nih sekarang yang nomor 5, Syekh, saya katakan. Ini pembicaraan kami. Biasa hadirin. Kami didiskusikan, diajak debat jor-joran kayak gitu biasa. Sama guru-guru kami orang India, Pakistan pun kalau lagi bicara mereka, jo Indonesia wale he harus ese kulut terterete. Ye kese dalil sameste nehi gitu ya. Saya katakan, kita kalau lagi berhujah gitu, ini kamu diri di kese dalil apa jo kunut harus, bagaimana kalian baca kunut? Saya jawab, nih dalil kunut gini. Seperti itu juga di Masjidil Haram. Yang nomor 5, sekarang masalah ibadah. Contohnya. Sudah tinggal 2 menit. Baca surat 1 juz dalam taraweh. Ini diistiqomahkan sudah 20 tahunan. Pertanyaannya, mana hadis Nabi dan contoh Nabinya? Adakah Rasul istiqomah setiap malam taraweh baca 1 juz? Tidak ada contoh Nabi. Tapi kalau dibahasnya daripada kaidah fikih, usul fikih dan kias, teramat bagus ketimbang kita baca cuma kuliah kulhu. Betul? Hebat. Saya senang banget kalau lagi sholat di sana. Nikmat banget. Tapi kan ini dalam debat dengan orang-orang yang otaknya cingkrang kayak gitu ya, cingkrang otaknya. Yang otaknya terbatas kayak gitu. Ngapain Anda belajar? Saya dengar hadirin, saya kadang-kadang duduk di majelis ustaz-ustaz itu yang mengaku ustaz sunnah. Ditanya sama jamaah, Pak Ustadz, gimana kalau kami habis salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, salaman kanan kiri? Jawabannya cuma satu, Pak, nggak ada contoh Nabi. Dalam hati saya, ngapain Ustadz program S3 sampai di Madinah, Mekah? Jawaban cuma, nggak ada contoh Nabi. Dibukalah hadisnya tentang salaman itu. Dibuka kitab para ulamanya. Hadirin, jangan tergesa-gesa dalam menghukumi perkara yang ada dalam umat. Anda sendiri surganya belum dijamin, sudah membid'ah-bid'ahkan orang, bid'ah akan masuk neraka, Pak. Kenapa Anda menyibukkan dengan neraka orang lain yang surga Anda belum dijamin? Aneh bin ajaib. Hadirin, contohnya gini, dalam menghukumi satu kasus. Saya kadang lewat Bantul tuh. Besok juga saya mau liburan ini, Desember akhir.
kita kadang lewat pantai selatan. Di pesisir Bantul kami dapati waktu itu ada warga yang beriring-iringan para nelayan. Tapi di dalam yang sudah dihias itu ada potongan kayak gitu, kepala kerbau 10 ekor kurang lebih. Kepalanya saja. Mau ditaruh di sampan dan mereka akan bawa ke tengah laut. Lihat, kalau Anda tergesa-gesa sambil nyetir menghukuminya, syirik. Ini bahaya kalau ternyata mereka nggak syirik. Dosanya kepada kita yang ngomong syirik itu. Tapi berhentilah dulu, tanyakan, Pak, ini apa Mbah maksudnya Mbah? Dijelaskan gini loh Mas, kami kan para nelayan, kami bersyukur kepada Allah ya bahwa kami diberikan rezeki banyak sampai anak-anak kami ada yang kuliah, ada yang ini dari hasil nelayan. Ini kami potong 10 ekor kerbau, dagingnya sudah kami berikan kepada fakir miskin. Wah, hebat sekali. Ini palanya mau kemana? Kalau palanya kan kami udah sering makan. Ini palanya kita mau bawa ke tengah laut untuk Nyi Roro Kidul? Bukan. Bukan untuk sajen. Untuk apa? Untuk sodako kepada ikan-ikan. Sodako laut namanya. Itu kalau diproses dalam hukum agama boleh. Akhirnya saya bilang, Pak, ternyata ada dalam hadis Sahih Bukhari-nya. Kata Nabi, setiap sodako kepada makhluk Allah, kepada makhluk Allah yang hidup sekalipun dia ikan-ikan adalah jadi pahala. Oh gitu deh, iya. Contoh kedua, kita jalani dari Palimanan belok kiri mau ke Bandung lewat Jatiwangi Pak Kadipaten. Saya kan suka traveling nih emang nih, jadi ngerti jalan-jalanan itu. Di Jatiwangi di pelosoknya itu banyak warga yang dia usahanya genteng sama jual bakar genteng sama genteng sama batu bata. Ketika mereka mau masak hadirin, itu ada lidi ditancapkan, di atasnya adalah bawang merah, kemudian juga di cabai merah. Kalau kita lihat pakai naik mobil aja sambil berjalan, syirik. Tanya dulu. Ini lagi mau bakar batu batanya sama gentengnya, ditancapkan lidi pakai bawang merah sama ini merah. Kita tanya, ini apa perbuatan ini Pak? Apa Bapak minta sama bawang merah? Tidak. Kami minta kepada Allah supaya ya Allah jadikanlah genteng merah, genteng yang kami bakar dan bata merahnya ini, merahnya seperti warna bawang merah dan cabai merah ini. Jadi kami berdoa kepada Allah dengan doa pakai simbol. Saya pikir-pikir ada nggak hadis ini? Ternyata ada doa pakai simbol dalam hadis Bukhari Muslim. Ketika Rasul sholat istisqa, kemudian sorban beliau, di sini nggak ada sorban ya Pak ya? Atau sarung saya aja saya buka. Nggak, biar antum paham. Iya. Nggak apa-apa lah, Ustadz Koboy. Hadirin kita lihat. Ini contohnya. Jadi Rasul setelah doa istisqa itu kan begini sorban salah satunya. Ya. Sudah gitu setelah beliau selesai sholat, beliau berdoa, ya Allah, sebelum berdoa beliau rubah keadaan posisi sorbannya. Jadi gitu. Lalu berdoa, ya Allah, dengan kami sudah sholat istisqa, rubahlah keadaan kami dari paceklik kering menjadi turun hujan, sebagaimana berubahnya sorban kami, pakaian kami. Saya katakan itu ada dalilnya, jangan tergesa-gesa. Hadirin, kita diajarin dalam pelajaran agama kita di pesantren, nggak semudah itu untuk menghukumi satu hukum. Intinya, ini masih banyak lagi, tapi waktunya sudah habis ya. 5 saja saya cukupkan deh. Ini saja sudah nggak bisa jawab. Tapi ingat, jangan Anda memahami ini tidak boleh. Ini boleh tidak? Boleh. Ya, sebab yang tadi saya pertanyakan itu karena mereka mau ngambil dalil cuma statementnya apa? Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita kebaikan dunia akhirat, jadikan cinta kita kepada Nabi untuk realisasi. Hikmahnya itu intinya kita kembali kepada sunnah Nabi dan menghidupkan apa yang beliau bawa dan beliau larang, kita wajib untuk menjauhkannya. Kekurangannya dimaafkan dan kita tutup saja dengan kibarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.